Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sedang jemaah tarawih yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan kewajiban puasa kita. Di siang hari dan malam hari kita lakukan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan semua ini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa ini sampai akhir nanti dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tausiah sebetulnya sebelum sholat tarawih. Saya sebetulnya ada di sebelah sana, tapi dan saya hubungi, tidak ada yang menjawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sejenak mari kita renungkan apa makna puasa yang diungkap oleh Al-Quranul Karim. Karena ayat-ayat yang bercerita tentang puasa tidak hanya ayat-ayat yang bercerita tentang puasa Ramadan, tetapi banyak puasa dalam konteks yang berbeda-beda. Al-Quran menyebutnya sebanyak 13 kali dalam 11 ayat, dan tersebar dia di dalam 6 surah. Kita temukan dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, Maryam, Al-Ahzab dan surah Al-Mujadilah. Dari 11 ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, 4 ayat yang bercerita tentang puasa Ramadan. Selebihnya disebut puasa tidak dalam konteks puasa Ramadan. 8 kali kata-kata siam, 1 kali kata-kata saum, 2 kali pelaku daripada puasa itu yang sering kita sebut dengan as-saimin, as-saimat. 2 kali dalam bentuk kata kerja, wa antasumu khairul lakum. 1 lagi dalam ayat 184, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata-kata puasa di dalam surah Al-Baqarah bukan ayat-ayat yang menjelaskan puasa Ramadan. Kita temukan juga dalam ayat 196 dari surah Al-Baqarah. Puasa disebut di sini 2 kali dengan siam dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Mereka yang mengerjakan ibadah haji dan sudah dalam posisi niat dan mengenakan pakaian ihram, maka mereka sudah dilarang banyak perkara-perkara yang apabila dilakukan dengan sengaja dikenakan dam, potong kambing. Apabila tidak sengaja dikenakan yang disebut dengan fidyah, bisa juga dengan puasa. Allah jelaskan, faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. 1 kali di dalam ayat yang sama menjelaskan ibadah haji yang disebut dengan istilah tamattu, yaitu mendahulukan umrah, tahallul, kemudian tidak keluar dari miqat sampai dengan melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji tamattu ini dikenakan dam,
yaitu menyembelih seekor kambing bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, boleh menggantinya dengan ibadah puasa. Ibadah puasa dikerjakan 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari sekembalinya di tanah air. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Satu kali kata-kata siam diungkap di dalam surah An-Nisa ayat 92. Tidak dalam konteks puasa Ramadan, juga tidak dalam konteks ibadah haji. Disebutkan puasa di sini sebagai denda diat bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Dalam hukum pidana Islam ada 3 macam jenis pembunuhan. Yang pertama, qatlul amad, pembunuhan dengan sengaja, direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Hukumannya adalah qisas, kepalanya dipenggal dengan pedang apabila tidak dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Yang kedua adalah yang disebut dengan qatlul khata', tidak sengaja, tidak direncanakan, juga tidak menggunakan alat yang mematikan. Yang kedua ini tidak diqisas, tapi dia bayar denda diat. Diatnya nanti antara lain bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus sebagai bukti taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Begitu juga haji yang ketiga, yaitu haji qiran. Haji qiran menyatukan ibadah haji dan umrah dengan satu niat, juga dikenakan dam. Disebut 2 kali lagi kata-kata siam dalam surah Al-Maidah, tidak dalam konteks yang kita jelaskan. Yang pertama, ayat 89 dari surah Al-Maidah bercerita puasa ini sebagai kafarah, denda bagi orang yang bersumpah tapi dia melanggar sumpahnya. Dendanya apa? Kafarahnya memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 pakaian yang biasa dimakannya dan dipakainya, dan kalau tidak memerdekakan seorang hamba. Kalau 3 perkara itu tidak bisa dilakukannya, maka diganti dengan puasa. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, dia harus berpuasa 3 hari. Apakah berturut-turut atau tidak? Mazhab Hanafi mengatakan harus berturut-turut. Mereka menggunakan dalil qiraah syazzah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at. Mayoritas ulama mengatakan yang penting angkanya 3, mau dilakukan berturut-turut atau tidak, 3 hari sebagai kafarah bagi sumpah yang dilanggarnya. Satu kali lagi dalam surah yang sama, ayat 95, masih dalam konteks ibadah haji. Ketika seseorang sudah berniat untuk haji, memakai pakaian ihram, maka dia dilarang, tidak boleh berburu binatang, membunuh binatang. Kalau dia lakukan itu dengan sengaja, maka dia harus membayar dam. Kalau dia tidak sengaja, nanti bisa dilakukan dengan menggantinya dengan puasa. Au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri. 1 kali lagi puasa tidak disebut dengan siam, tetapi disebut dengan saum. Saum di sini dalam konteks makna puasa secara etimologi, secara bahasa, menahan diri. Seseorang ketika menahan diri, dia tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu, seseorang itu sudah disebut berpuasa menurut bahasa. Di sini Allah menceritakan
kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam mendapatkan kehamilan tanpa suami yang akhirnya melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Isa dinisbahkan kepada ibunya, Isa ibni Maryam. Sebagai seorang wanita yang baik-baik, ketika mendapatkan kehamilan tanpa suami, merasa risau, galau, pasti akan dicaci maki, pasti akan dicemooh, dijelekkan oleh siapapun yang bertemu dengan beliau. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kalau memang itu terjadi, faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Katakan, sesungguhnya aku sedang bernazar puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasanya hari ini aku tidak berbicara kepada siapapun juga. Dua kali disebut pelaku puasa. Orang yang melaksanakan ibadah puasa yang sering kita sebut as-shaimin, as-shaimat, mendapatkan satu kemuliaan di sisi Allah, keistimewaan di sisi Allah, dimasukkan ke dalam 10 kelompok manusia yang akan mendapatkan pengampunan dari dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat 35 surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-shaimina was-shaimat. Di penghujung ayat Allah firmankan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Satu kali lagi disebut siam juga, tapi tidak dalam konteks semua yang kita jelaskan tadi. Di dalam hukum keluarga ada yang disebut dengan zihar. Zihar itu artinya punggung. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, engkau di mataku sama seperti punggung ibuku. Kalau dia ucapkan itu, maka dia harus membayar denda. Dendanya apa? Memberi makan 60 orang miskin sebelum disentuh kembali istrinya itu, atau puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia sentuh istrinya. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Ketika Allah perintahkan kita ibadah puasa, Allah mengarahkan perintahnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ilmu Al-Quran ini disebut dengan wujuhul mukhatabat. Ada 33 arahan Allah untuk menyampaikan pesan dan perintahnya. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu, disebut dengan khitabut tasyrif, khitabut takrim, panggilan kemuliaan, panggilan keistimewaan, kehormatan, kebesaran, keakraban dan kedekatan antara Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan perintahnya, memberikan perintahnya, antara hambanya yang akan menerima perintah itu. Di sini disebutkan dengan alladzina amanu. Artinya ibadah puasa harus didasari oleh keimanan yang ikhlas, keimanan yang suci, keimanan yang sejati, murni, bukan keimanan yang palsu dan imitasi. Ketika didasari oleh keimanan, maka ibadah puasa dijalankan dengan lapang dada, senang hati. Maka ketika kita menyambut bulan Ramadan, tidak kita sebut ahlan wa sahlan ya Ramadan, tapi kita sebut dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban terambil dari kata-kata ar-rahab. Ar-rahab itu lapang dada, senang, gembira, tidak ngerutu dia. Dia terima kewajiban itu dengan baik. Diwajibkan puasa kepada kalian menggunakan kata kerjanya mabniun lil majhul, kutiba.
diwajibkan atas kamu. Kutiba alaikumus siyam. Siapa yang mewajibkan? Yang mewajibkan adalah yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhalladzina amanu. Beda dengan hadis Nabi. Hadis Nabi disebutkan nama zatnya Allah yang memerintahkan itu. Nabi katakan Ramadan, kata Nabi, syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Aku, kata Nabi, menganjurkan kalian untuk menghidupkan malam harinya dengan qiyamul lail. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan, malam harinya dia dirikan qiyamul lail, salat tarawih, maka dia akan ketika dilakukan dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya masa lalu. Ibadah puasa juga bukan sesuatu yang baru. Sudah pernah disyariatkan kepada umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hanya tata caranya saja yang berbeda. Itulah yang disebut dengan syar'u man qablana. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan semoga kamu, mudah-mudahan kamu. Di sini la'allanya bukan litamanni wat taraji, tapi la'alla di sini litahqiq, supaya kamu dicetak menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Banyak ayat-ayat yang menceritakan ciri-ciri daripada orang yang bertakwa itu. Ibadah puasa tidak diwajibkan selama 1 tahun penuh, tapi diwajibkan ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Hari-hari tertentu itu adalah bulan Ramadan, 30 hari atau 29 hari. Tidak pernah 28 hari dan tidak pernah 31 hari. Puasa diwajibkan untuk semua, tapi ada pengecualiannya. Orang yang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan, dianalogikan wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, para pekerja keras, tidak ada pekerjaan lain untuk mencari nafkah, hanya itu saja, boleh dia tidak berpuasa, menggantinya pada hari-hari yang lain. 2 kali Allah ulangi di sini, faman kana minkum maridan. Ayat berikutnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Pada ayat berikutnya Allah jelaskan kapan kita mulai puasa itu. Kewajiban puasa itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Menyaksikan bulan di sini bisa dengan metode hisab, bisa metode ru'yah. Itulah yang terjadi sekarang. Terjadi perbedaan. Yang hisab artinya bulan itu ada, bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, besok paginya puasa. Ru'yah artinya harus dilihat dengan mata kepala, adanya hilal, dan hilal itu harus di atas 3 derajat. Di bawah 3 derajat juga tidak berpuasa. Besok paginya kita sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itulah perbedaan yang terjadi. Itulah kekayaan kita umat Islam. Kemudian Allah jelaskan lagi yang sakit dalam perjalanan boleh tidak puasa. Tujuan semuanya itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Dua kali lagi kata-kata siyam disebut dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 187. Pertama, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dibolehkan bagi kalian pada malam-malam berpuasa untuk menggauli istrinya. Kapan puasa itu berakhir dari setiap harinya? Kita sering mendengarkan dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari. Itulah firman Allah, summa atimmus siyama ilal lail. Itulah ayat-ayat yang bercerita tentang puasa. Ketika kita dan ada yang bertanya, apakah puasa itu bisa dihitung juga setahun penuh? Bisa dihitung pahalanya setahun penuh apabila kita usai melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, kita laksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka dia seolah-olah shamat dahr. Dia puasa selama 1 tahun. Logikanya 1 bulan 30 hari ditambah 6 hari 36 hari. Ibadah dilipat gandakan menjadi 10 kali, maka dia menjadi 360 hari. Itulah hari-hari dalam 1 tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Siang hari kita bisa melaksanakan ibadah puasa, malam hari kita hidupkan dengan qiyamul lail, tarawih, dan tidak perlu kita perdebatkan mau 8 ahlan wa sahlan, mau 20 ahlan wa sahlan, mau 36 yang tidak pernah disentuh ini. Padahal Imam Malik melakukan ijtihadnya. Kenapa? Karena orang di Mekah ketika berapa rakaat tarawih istirahat sebentar, santai, tawaf. Di Madinah tidak ada tawafnya karena tidak ada Ka'bahnya. Maka kata Imam Malik, tambah 4 kali 4 menjadilah 16. Maka jumlah hari puasa rakaat qiyamul lailnya harus 36, bukan 20. Nah, kita sudah 20 aja kebanyakan. Ayatnya juga minta pendek-pendek. Ya, tadi imam kita canggih itu. Ya, 1 ayat, 2 ayat saja canggih itu. Ya, karena kalau kepanjangan dikit di belakang pasti batuk. Batuk itu protes. Hanya imam kadang-kadang tidak ngerti. Bukan kita bertanding cepat, tapi bagaimana kualitas daripada qiyamul lail itu. Kalau mau bertanding cepat, itulah yang dilakukan setiap tahunnya sampai 100 tahun lebih yang ada di Blitar. 23 rakaat hanya 7 menit. 7 detik. 7 menit ya, 7 menit. 7 menit yang tua-tua begini insya Allah ikut tarawih model begitu itu. Tarawih tercepat di dunia. Pulang insya Allah kakinya lepas semua. Ya, itulah tradisi yang mungkin dilakukan dulu itu ya, karena untuk mencari tahu, memberikan tahu juga berita bahwa kita sholat tarawih tidak perlu lama-lama, cepat-cepat saja ya. Apa gunanya lama-lama? Bacaannya itu juga ya, waktunya tidak perlu lama-lama, maka diambillah jalan pintas seperti itu. Semoga kita sehat selalu sampai dengan akhir Ramadan. Kita diberikan oleh Allah panjang umur sampai 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Malam harinya usahakan jangan sampai absen untuk mengikuti sholat tarawih atau qiyamul lail dengan kualitas yang diharapkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.